dari Komplek Balai Budaya Minomartani Ngaglik Palembang. Inilah Radio BBM, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Selamat malam warga budaya, kembali di kesempatan malam hari ini 4 Februari 2026 bertepatan dengan malam Kamis Pon. Di malam hari ini kita berjumpa lagi dalam podcast budaya. Adapun tema kita di kesempatan malam hari ini masih sama, melanjutkan dari minggu kemarin, yaitu tentang superioritas VOC di atas Sunan Mataram di bagian yang ketiga. Telah hadir di studio selaku narasumber beliau Bapak Dr. Andes Ibnu Subianto AKT Sengdalu. Demikian juga selaku penanggap di malam hari ini juga telah hadir Bapak Mas Tuki Atamami Sengdalu. Pak Tuki. Sengdalu, Mas Andi. Dan tentunya setelah kemarin kita membahas di episode kedua bagaimana kemudian perjalanan sejarah Mataram saat itu, ternyata di antara selipan-selipan sejarah yang ada salah satu sosok fenomenal yang saat itu juga sangat menarik untuk kemudian kita bahas. Siapakah dia? Dia adalah Untung Suropati. Nah, terkait dengan Untung Suropati dalam perjalanannya dari Batavia sampai kemudian menuju ke Kartosuro, tentunya ada banyak hal yang melatar belakangi. Dan ini yang akan kita bahas dalam episode kita kali ini. Dan Pak Ibnu, sebenarnya kalau kita mencoba mencermati siapa sebenarnya Untung Suropati menikah, Pak Ibnu? Untung Suropati itu pada usia 8 tahun itu sudah menjadi sudah dijual sebagai budak. Sebagai budak. Budak itu berarti anak kecil lah. Jadi menjualan sebagai budak. Nah, kemudian itu dibeli oleh seorang pengusaha Belanda. Akhirnya dia dibawa ke Belanda. Dibawa ke Batavia. Ke Batavia dan ya tetap sebagai budak, sebagai pelayan. Dan VOC itu kan membuat aturan kalau orang membeli budak itu kan dipajaki juga, Pak. Jadi perbudakan itu ada pajaknya. Nah, sama saja dulu. Itu memang VOC itu kurang ajar kok. Apa namanya? Anjing kan juga ada pajaknya. Jadi level budak dan anjing itu tidak ada bedanya. Sama-sama dipajaki. Gitu loh. Tapi akhirnya karena ini Untung itu pinter ya. Itu dimerdekakan dan diberikan kesempatan oleh majikannya untuk belajar. Belajar terstruktur ya. Akhirnya dia menguasai, bisa baca tulis dan bisa berbahasa Belanda. Jadi ini orang pribumi yang termasuk pinter, Mas. Saya tidak pernah mendapatkan kejelasan dia itu anaknya siapa, ibunya yang mana, tapi dia orang Bali yang menurut saya dari kasta tinggi. Ya, tapi karena ibunya itu dari kasta terendah, sehingga ini pada usia yang masih kanak-kanak itu dijual. Jadi dijadikan budak. Jadi istilahnya budak belian kan. Budak belian. Nah, akhirnya dia rupanya tuannya itu punya anak yang sering dikenal dengan nama Susana itu. Susana, ya. Itu senang sekali dengan si Untung. Nah, akhirnya karena kekhawatiran diskriminasi dan ada diskriminasi rasial ya bagi orang-orang Belanda, si Untung itu dianggap melanggar
dogma rasialismenya Belanda itu. Dan akhirnya dia ditahan, dipenjara tanpa alasan. Tapi akhirnya dia bisa lari dan lari bertemu dengan teman-teman Bali dan memang dia punya leadership yang bagus. Nah dari situ ketemu dengan orang-orang Belanda lagi karena dia bisa bahasa Belanda, ditarik untuk menjadi tentara VOC. Ketika dia jadi tentara VOC, dia ikut beberapa operasi. Waktu ke operasi di Banten itu, dia berusia 23 tahun. Nah, pada waktu itu dia menyaksikan sendiri proses penangkapan putra mahkota. Caranya bagaimana gitu. Putra mahkota ditangkap oleh Kapten Tak. Nah, di dalam proses penangkapan itu kan dia si putra mahkota itu dikawal. Dia termasuk orang yang awal. Tapi letnan yang lainnya itu memperlakukan tawanan itu secara biadab. Marah dia. Dan dia membela tawanan tidak boleh juga begitu. Akhirnya ada di perkelahian 20 orang dibunuh, Pak, sama Untung Suropati. Lalu dia disersi. Dia lari ke daerah, pada awalnya lari di daerah Banyumas. Dan beberapa orang yang ikut disersi sama dia itu tinggal di Banyumas dan menimbulkan keributan. Nah, rupanya pasukannya Mataram yang asal Bali, itu juga mempunyai komunikasi, dan akhirnya mereka mengamankan diri, delik lah di rumahnya tentara-tentara Bali itu. Itu. Nah, ternyata Untung Suropati ada di Mataram di Kartosuro itu terendus oleh VOC. Nah, lalu pada tahun 86 itu 85 di November. 75 barangkali Pak Ibnu. Bukan, sudah 80-an ini. Udah 80-an. Ya. Kasusnya pembunuhannya Kapten Tak itu jadi tanggal 8 Februari tahun 1686. Dan ini pertempurannya juga hebat, Mas. Pertempurannya. Nah, mereka kan tahu, Pak, ini di kejadian pertempurannya itu kan ini begini ya. Kapten Tak itu dari apa yang saya baca itu sombong sekali gitu. Untung nggak akan berani lawan saya. Pasti dia menyerah nanti. Nah, si Untung itu kan tahu taktiknya. Strategi militernya itu tahu. Jadi dia meyakinkan, kan dia sudah diminta. Kan terlebih dahulu Kapten Tak itu 8 November 1685 itu berangkat dari Batavia dengan kapal, Pak, ke Semarang. Dia melakukan konsolidasi di Semarang. Gitu. Nah, sehingga sampai Desember itu kan tidak ada aktivitas, tapi dia sudah memanggil para residennya, dan dia mengambil oper komando. Semua residen termasuk pengawal tentara VOC yang ditempatkan di Kartosuro. Ya, dipanggil ke Semarang bahwa dia ada tugas ini, dan dia mengirim surat kepada Sunan, dan diberitahukan bahwa dia mempunyai tugas untuk merundingkan masalah utangnya, utang janji pembayaran hutang. Dan minta segera menyerahkan Untung Suropati. Ditulis Sunan kaget.
Karena dia pada mulanya tidak tahu, tapi dia Patih dan Puger tahu, Pak. Bahwasanya Untung sendiri sebenarnya adalah seorang deserter. Ya. Nah, yang menarik ini Pak Ibnu, ketika sebagai seorang desertir militer, Ya. si Untung Suropati, dalam perjalanannya dari Batavia, lalu kemudian sempat ada di wilayah Banyumas misalnya. Lalu kemudian dalam perjalanan tersebut kan tentunya juga Untung Suropati sendiri mesti banyak melakukan barangkali entah semacam keributan, entah semacam apa, sehingga sampai menarik perhatian dari prajurit-prajurit Bali yang ada di Kartosuro. Nah, apakah dengan demikian ketika hal ini terjadi juga kemudian memantik Pangeran Puger dan juga Patih Nerangkesumo yang sebenarnya adalah mempunyai jiwa anti kepada VOC. Belanda, VOC ini, untuk juga ibaratnya menangkap kedatangan Untung di Kartosuro dengan sedemikian baik. Ditangkap untuk menjadi bagian dari kekuatan anti VOC. Karena kemampuan militernya itu, Mas. Dan bahkan dia itu diangkat jadi mantunya Nerangkesumo, Mas. Jadi istrinya itu salah satu dinikahkan dengan Untung Suropati. Dan tetap Sunan tidak diberitahu, tapi Pangeran Puger tahu karena rumahnya Pangeran Puger dan Nerangkesumo itu berdampingan. Ya. Gitu. Nah, tahu. Tapi di luar alun-alun dan komplek keraton. Nah, ini yang sebetulnya apa namanya Sunan itu kan apa ya? Ya setelah 80 tahun 1680 pindah di Kartosuro itu, kemudian ada perundingan akhirnya tahun 1682 Pangeran Puger itu apa namanya mau bergabung dan mengakui kedaulatannya kakaknya. Disitulah Pangeran Puger mulai menata. Dia bisa mengatasi pemberontakan Wonokusumo dan sebagainya, dia, Pak. Ya. Nah, orang-orang VOC yang di benteng ya, kan sebetulnya itu bukan benteng, Mas. Benteng, lalu tepatnya itu apa? Semacam tangsi begitu. Semacam tangsi. Karena apa namanya? Semuanya dibuat dari kayu. Ya. Dan mesiu dan sebagainya itu. Sehingga tentara yang ada di situ itu sebetulnya moralitasnya itu sudah rendah, Pak. Apalagi sering kali di antara mereka itu sering berkelahi dengan penduduk setempat, merebutkan seorang wanita. Kan gitu. Ini kan apapun juga tentara yang sudah berada di suatu tugas yang tidak pernah diganti itu moralitasnya itu harus dievaluasi dulu, semangat korpsnya itu. Nah, Kapten Tak itu memandang rendah Untung Suropati. Ya. Sehingga ketika dia dari Semarang tanggal 7 itu berangkat dari Semarang, 67 itu berangkat dari Semarang, lalu beristirahat di Mojosongo. Lalu dia di tempat peristirahatan itu tidak mau masuk ke benteng, ya, tapi bentengnya itu orang Kapten Grebek dipanggil. Nah, dia briefingnya di Mojosongo itu, dan dia akan langsung ke keraton. Ya. Nah, tekniknya, dan itu si apa namanya Untung Suropati itu tahu karena pengalaman waktu di Banten. Nah, dia nanti akan berada di alun-alun, dan di alun-alun itu dia memanggil. Nah, Grebek itu disuruh masuk. Nah, untuk mengundang Sunan. Sehingga bisa jadi kalau dia tidak menyerahkan Untung di dalam perundingan itu, dia dibawa ke benteng, ditahan, Pak.
Bayangkan seorang raja bisa ditahan oleh seorang komisaris. Nah, ini di briefing sebaliknya Suropati itu memberitahukan kepada Patih dan kepada Pangeran Puger. Ya. Decision-nya itu adalah di Pangeran Puger, sehingga tercipta rencana-rencana strategi untuk menghadapi Kapten Tak. Jadi itu Kapten Tak memang dijebak akhirnya. Nah, berarti kan dengan demikian sebenarnya kecerdasan yang dimiliki oleh Untung Suropati, lalu kemudian termasuk barangkali kecerdasannya Pangeran Puger dan juga Patih Terangkesumo dalam hal ini. Yang menarik lagi adalah kenapa sampai kemudian Sunan Amangkurat kedua sampai kemudian tidak mengetahui bahwasanya yang datang ketika itu Untung Suropati adalah seorang desertir militer. Ya. Nah, tahunya setelah menerima surat dari Kapten Tak. Dari Kapten Tak. Ya. Dan yang menarik lagi Pak Ibnu, ketika tadi Pak Ibnu menyampaikan setelah datang kemudian ke alun-alun sebagaimana yang terjadi ketika proses penangkapan Putra Mahkota di Banten. Ya. Rencana melakukan perang sandiwara yang ada di alun-alun untuk menjebak Kapten Tak ketika itu. Apakah juga memang sudah disusun sedemikian rupa? Ya. Jadi sudah ada rundingan. Bagian-bagian keraton tertentu akan dibakar. Kampung-kampung dibakar oleh prajurit Tak. Jadi seolah-olah yang dilawan oleh Untung Suropati karena mau ditangkap ya. Keraton juga ditangkap, diserang. Tapi esensinya adalah bagaimana menghabisi Untung Suropati. Ya. Jadi begini Pak, Untung Suropati, Kapten Tak itu ketika berada di alun-alun, itu dia menunggu keluarnya Sunan. Tapi briefing dihabisin dulu Pak. Ketika berada di pintu Supeturang sudah mau masuk itu, si Tinggil sudah masuk sini dihabisin dulu. Kaget lah, kok ada orang yang menghabisi briefing. Nah ditembaki Pak. Nah ditembaki. Nah ngawur ini Mbak Pak. Ini briefing mati dulu. Korban pertama itu briefing itu. Briefing itu komandannya di Beteng itu pengamanan. Nah ini cerita ini akhirnya ini sebetulnya tembak-tembakan yang dilakukan oleh tentara VOC itu adalah komando kan, saatnya kamu menyerbu. Pinternya Untung itu Pak. Tapi udah terlambat. Apanya? Ya kan udah terlambat nyerbu, tapi kan udah briefing udah tewas. Iya, udah mati. Terlambat dong berarti. Ya. Sehingga ada pasukan-pasukan yang pasukan Balinya milik yang pengawal keraton itu diam-diam juga sudah menyiapkan diri. Nah, ketika terjadi serangan mendadak, Pak, ini Kapten Tak itu marah-marah, Pak. Sampai dalam itu diceritakan petnya itu dibanting berdom marah-marah gitu. Nah, marah-marah kaget karena dia tidak menduga akan terjadi seperti itu. Ya. Jadi tentaranya anak buahnya Untung itu berada di sekitar di rumah-rumah delik di situ, Mas. Kan nggak ketahuan. Gitu. Sedang di lainnya itu lebih jauh lagi dibakar. Sehingga mau tidak mau itu prajuritnya Untung Suropati itu pasti menyerbu. Yang diserbu itu adalah para pengawal-pengawalnya Kapten Tak. Nah pada saat itu Pak, Kapten Tak itu ternyata bukan kan dia sendiri yang naik kuda. Para pengawalnya di bawah. Kapten Tak itu juga turun Pak. Akhirnya. Kalau dia tetap di kuda ya ketahuan Kapten Tak dilempar pakai lembing Pak. Gitu. Nah itu tidak diserbu ya, dan penyerbuannya
itu sudah dipersiapkan. Ada 3 senjata, Pak, yang dipakai oleh prajuritnya Untung Suropati. Pedang, tombak panjang, tombak itu kira-kira 3 meter, dan trisulo. Nggak ada panah, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, trisulo. Karena itu penyerbuan langsung dengan perang head to head. Ya, perang langsung. Nah, karena diserbu langsung itu prajuritnya juga kaget, prajuritnya TEK. Itu semuanya prajurit itu bule loh dari karena dia tidak mempercayai Griffing dan anak buahnya. Dia membawa sekitar 200 orang dari Batavia naik kapal menyerbu. Dan itu kebanyakan orang-orang bule. Nah, ini menjadi sasaran, Pak. Tapi sasarannya bukan hanya orang bule itu, karena yang dikejar itu bunuh Tak. Itu perintahnya Untung Suropati. Ya, ketika terjadi keributan itu, perang langsung, mereka hanya punya pedang. Nggak menggawa lembing. Yang sangat mematikan trisulonya itu, Mas. Kan ada juga senjata yang namanya cangak. Ya. Cangak itu bentuknya bukan trisulo, tapi bentuknya gini, Pak. Gini. Nah, itu disebut cangak. Itu seperti gunting, Pak, itu cangak itu. Nah, jadi semuanya landep ya. Jadi seperti gunting itu. Nah, itu diserbu seperti itu, banyak korban, banyak yang mati. Nah, Kapten Tak kan di tengah. Lalu dia mau naik kuda. Ketahuan yang naik kuda kan Tak. Ada prajurit yang langsung menebas. Dan Tak di situ menemukan Dihajar, Pak. ajalnya di sana. Ada 20 luka lebih. Itu kan dendam luar biasa, Pak. Tidak hanya 1. Dan Untung Suropati tidak ikut perang loh, Pak. Hanya 2 orang kepercayaan dia, tapi akhirnya juga mati 2 orang itu. Dia mengawal dari belakang. Gitu. Karena yang mau ditangkap Suropati toh. Dalam kondisi hidup atau mati. Itu anak buahnya yang melindungi Suropati. Suropati pada saat itu ada di mana nggak boleh muncul, nggak ada yang tahu. Mungkin yang menarik ini apa? Dalam sejarah kita kan yang tertulis kan pemberontakan Untung Suropati, ya kan? Itu nggak tahu strategi penulisannya. Mungkin bukan sejarawan dari kita, mungkin dari Belanda itu. Jadi pemberontakan Suropati itu? Ya, iya. Betul. Ini kan disersi. Penulis Belanda itu tidak pernah cerita dari sisi dari keunggulannya untuk Suropati. Tapi saya membaca dari sumber lain. Oh, ternyata pinter ini orang itu. Nah, Suropati ini dia mengatakan bahwa kita harus habisi Tak kepada Pangeran Puger. Justru untuk menyelamatkan Sunan. Karena pada waktu itu mereka mau minta agar Suropati menyerah, diserahkan ke Puse. Marah dia, enggak. Lebih baik saya mati di sini. Dia, anak buah saya sudah siap. Nah, lalu menjelaskan strateginya begini-begini ya. Urusan tentara, saya kan orang tentara disersi, itu tanggung jawab saya. Dia nggak mau. Gitu. Karena kepahlawanan setiap pejuang pribumi kan selalu mencoba dihilangkan. Meskipun pada akhirnya muncul di sejarah kita. Untung Suropati akhirnya jadi pahlawan kan. Nah, itu loh. Tetap. Tapi dalam kenyataannya kan dia sebenarnya dicari. Ya, sebagai desertir. Dia nggak mau ditangkap. Karena dia itu mangkel sama Kapten Tak karena diperlakukan tidak adil. Karena ras diskriminasi tadi. Diskriminasi ras. Dan itu Tak tidak tahu bahwa si Untung Suropati sangat dendam pada dia. Karena Untung nggak ikut perang.
Nah, nggak ikut turun tadi kan nggak ikut turun ke. Oh, enggak boleh sama anak itu buahnya. pinternya Untung gitu. Ya. Meskipun dia akhirnya menjadi otak semuanya. Dan itu pada akhir finishing dari pertempuran itu prajurit Bali yang berada di keraton itu ikut menyerbu. Bukan karena diperintah, tapi karena solidaritas. Solidaritas. Ya. Dan ini sebenarnya terkait dengan perang. Dalam beberapa catatan juga disampaikan bahwasanya perang yang dilakukan untuk menjebak Kapten Tak ketika itu adalah semacam perang sandiwara, yang dilakukan antara prajurit Kartosuro yang juga turut menyerbu, tapi sebenarnya adalah mereka memberikan jalan untuk kemudian rombongan Untung Suropati menghabisi Kapten Tak. Nah, terkait dengan sandiwara dalam hal peperangan, terkait dengan sandiwara di dalam bidang politik misalnya, apakah juga dulu sudah dirancang sedemikian matang sehingga Kapten Tak pun masuk dalam jebakan ini? Kapten kan orang ngerti, Pak. Loh, Kapten Untung Suropati itu masuk Mataram, ya. Kan peristiwa dia disersi itu, membunuh itu kan tahun 1684. Yeah. Jadi dia sudah ada di Mataram itu sudah hampir 2 tahun. 2 tahun lebih. Ya. Dan dia kenal betul dengan situasi dalam keraton, karena dia dilindungi oleh Patih, Nerangkusumo. Dia sangat dilindungi oleh Nerangkusumo, agar orang-orang VOC nggak tahu. Itu sebenarnya dia sangat dilindungi. Nah, tapi akhirnya mereka VOC tahu toh, mereka juga punya intelnya. Ya. Nah, akhirnya perintah untuk menangkap itu sebetulnya tujuan sekunder. Tujuan utamanya adalah nagih hutang. Tetapi itu kan tujuan sekunder. Tapi strateginya Kapten Tak itu menjadi yang diutamakan dulu untuk menakut-nakuti Sunan, gitu loh. Dengan jalan menangkap Untung Suropati. Iya. Kan menjadi lebih berat lagi bagi Sunan. Di pantau VOC, bebannya Sunan kan jadi berat. Kamu dulu saya bantu, kok sekarang kamu melindungi musuhnya VOC? Hajilah kok, Pak. Tapi sebenarnya malah dari kuburannya Tak. Akhirnya dari kuburannya karena Tak pinter. Karena Untung Suropati pinter. Dan semua desainnya perang sandiwara itu, ya, itu disetujui oleh Pangeran Puger. Karena Pangeran Puger juga panglima perang, Pak. Gitu. Dia orang visi militernya juga kuat. Gitu. Kalau si Nerangkusumo lebih banyak ke pendanaan kan, dia lebih ke dagangnya atau Pak. Tapi kalau segi militer itu Pangeran Puger ini yang menyetujui, dan akhirnya nanti ada perang sandiwara terus si Suropati ditempatkan di Gumpang, ya, lalu di Barongan, di Barongan. Ini Barongan kan tampaknya orang Bali, Pak. Desa Barongan itu masih ada di sana. Gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebetulnya masalah penangkapan Untung Suropati itu menjadi alat untuk semakin menangkap Sunan Ndang Bayar. Karena begitu. Tetapi ketika Untung Suropati bisa bertahan dan bisa mengalahkan Kapten Tak, Belanda kan menjadi ragu-ragu, Pak. Karena setelah perang itu, perang itu tanggal 8 Februari itu hari Jumat, Mas. Hari Jumat. Dan Februari itu kan masih musim seperti sekarang ini. Musim penghujan. Musim penghujan gitu. Habis perang selesai itu hujan deras, Pak. Gitu. Nah, masing-masing orang Bali pergi semua, terus orang tentaranya
Griffing meninggal toh. Terus akhirnya ada letnannya itu yang mengumpulkan jenazah-jenazah dibawa ke Penteng. Dan baru dikubur itu kira-kira bulan Maret, Mas. Dibawa ke sana. Jadi bisa dibayangkan. Tapi mereka kan, Pak, mereka itu sejak dulu tentara-tentara itu sudah tahu caranya supaya tidak busuk dan sebagainya. Tahu. Sudah tahu mereka. Sehingga ketika dibawa ke Semarang itu, Kapten Tak kan diminta sama istrinya untuk dimakamkan di Semarang. Gitu. Nah, akhirnya hari Jumat itu Untung Suropati itu jam 8 malam bersama korban-korban dari pihak Untung itu pergi ke arah Bengawan Solo untuk memakamkan mereka, dan akhirnya mereka jalan ke timur. Itu ceritanya. Nah, dan yang menarik juga dari penggalan peristiwa ini adalah bagaimana kemudian hubungan kerjasama seorang desertir militer, lalu kemudian juga seorang pepatih dan juga Pangeran Puger sendiri sebagai seorang ahli strategi perang dalam menciptakan perang sandiwara yang terjadi di alun-alun dan kemudian perang sandiwara yang lain. Nah, dalam hal sandiwara ini kan menarik, Pak Duki, untuk kemudian juga kita mencermati ternyata sandiwara-sandiwara itu juga berlangsung dari waktu ke waktu, misalnya terkait dengan beragam upaya untuk menguasai ataupun terkait dengan pola kekuasaan yang akan diraih. Nah, dalam pandangan Pak Duki kira-kira bagaimana terkait dengan sandiwara yang dijalankan? Yeah. Ya mungkin karena awalnya memang sandiwara dia, tapi pada akhirnya kan betulan karena korbannya tidak main-main. 2 orang, Tak sama Griffing ya. Itu kan bagi VOC perwira utama itu kerugian luar biasa. Padahal tujuannya nagih hutang. Nah, dalam hal sandiwara memang dalam arti sekarang itu kan memang sekarang perang politik ya. Itu juga banyak sandiwaranya. Goalnya pun juga akhirnya juga ada yang rugi banyak, ada yang untung banyak gitu loh. Sampai sekarang masih model-model bersandiwara gitu loh. Pura-puranya bertempur, bersaing, gitu, bermusuhan. Tapi sebenarnya punya tujuan sama gitu loh. Kita juga nggak bisa menebak. Kalau istilahnya konteksnya dengan masa sekarang, tadi Pak Ibnu bilang, sandiwara politik juga ada sekarang banyak gitu loh. Gitu. Seolah-olah permusuhan. Permusuhan. Mari kita hadapi bersama, musuh bersama. Tapi itu juga sandiwara. Ya. Susah. Ya. Juga sandiwara mendukung yang rambut putih. Iya, susah. Ya maka itu. Pak Eura gitu. Ternyata bener Mas Andi, sampai sekarang itu bukannya diteruskan. Hal-hal seperti itu sampai sekarang pun juga masih dipakai gitu loh. Dalam konteks yang berbeda, dalam zaman yang berbeda, tapi tujuannya sama gitu. Pura-puranya bermusuhan, tapi sebetulnya itu teman bersama untuk mencapai tujuan yang sama sebetulnya. Gitu loh. Itu Mas Andi. Dan ini kan satu yang menarik ketika kita mencermati bagaimana strategi yang dijalankan. Sampai kemudian lebih kita mencoba mengulik lagi sebenarnya kenapa ketika itu saat Amangkurat II sehingga muncul surat tagihan dari VOC, Pak Ibnu. Lalu kemudian datang tawaran dari Untung yang diperkuat oleh Pangeran Puger dan juga oleh Patih Nerangkesumo, kok juga Sunan Amangkurat sendiri sedemikian, ya wis yen ngono ini kita jalankan strategi ini. Kenapa pilihan itu yang juga diambil oleh Sunan Amangkurat II, Pak Ibnu? Sunan Amangkurat II itu disuruh diem, Mas. Disuruh sama adiknya. Karena kalau ada utusan dari Tak, enggak usah dilayani. Dia menutup pintu di keraton itu. Dan dia enggak apa-apa, Pak. Tapi adik-adiknya, dan kan waktu itu adiknya yang masih muda-muda itu sudah
sudah dewasa seperti Arya Mataram itu ikut berperan, Pak. Yeah. Arya Mataram ikut berperan melawan. Tetapi dalam konteks strategik ya. Yeah. Sehingga Sunan itu boleh dibilang ya mau tengok-tengok, Mas. Mau tengok-tengok. Enggak, itu mungkin gini, kenapa disuruh diem enggak juga mau, karena memang dia itu kemampuan berpikirnya enggak begitu. Memang background-nya kan seperti itu. Itu loh ya. Jadi kemampuan berpikirnya enggak luas, jadi suruh diem ya manut itu. Padahal seorang Sunan loh itu. Betul. Manut. Itu. Waktu tahun kan perang dengan Banten itu kan 1684. Nah ini kan kemarin kan pernah kita ceritakan itu. Ya. Si Sunan tuh pengen apa mau melawan VOC. Gitu. Kan dijawab oleh adiknya. Ya. Kang Mas pernah dibantu oleh VOC. Sampai Jumeneng di sini kan itu nggak bagus, nanti jadi masalah gitu. Kalau Kang Mas Sedo gimana? Pertanyaannya seperti itu, kalah gimana? Kan harus diperhitungkan dengan masa. Oh ngono ya di masa. Nah ini akhirnya sebetulnya Sunan itu duwe karep ning ya ra iso apa-apa. Gitu. Bahkan dengan istrinya aja takut kok dia. Gitu. Karena istrinya permaisurinya itu kan hanya satu. Beda kalau bapaknya permaisurinya yang 100 itu ada 5 kalau tidak salah. Kalau ini yang bersatu-100 permaisuri itu hanya 1. Ratu Amangkurat namanya. Ratu Amangkurat. Ya. Nah ini kan anaknya si Sampang ya. Cakraningrat ya. Itu. Nah inilah yang sebetulnya peristiwa-peristiwa yang terjadinya perang yang boleh dibilang bahwa pertempuran Kartosuro itu adalah kekalahan telak VOC. Dan baru sekitar 5 hari kemudian, ya ini masalah komunikasi dulu surat pemberitahuan itu kan, itu membuat kaget seluruh residennya Belanda dan juga para bupati. Loh kok bisa kalah ya orang-orang VOC? Tentara VOC ternyata bisa dikalahkan. Ya. Ini yang menimbulkan keberanian dari para bupati loh. Bupati di Jawa ya. Iya, di Jawa. Ya. Gitu. Kan mereka selama itu kan selalu unggul loh. Iya. Ya, tapi ini kalah ternyata dan akhirnya Untung Suropati itu menjadi seorang adipati yang dihormati. Ya. Dan itu diberikan oleh Mangkurat I, Mangkurat II, Pak. Diberi jalan untuk lari ke Jawa Timur dan kemana saja. Dan lokasi di Pasuruan itu sebetulnya lokasi yang paling ideal. Ya. Ya, gitu. Dan ini juga ketika kita mencoba mencermati dari pelariannya sampai kemudian terjadi peperangan yang ada di wilayah Kartosuro saat itu. Sampai kemudian di wilayah pendaratan terakhirnya Untung Suropati. Nah, ketika Kampuis itu meminta Kapten Tak ke Mataram dalam rangka menagih hutang dan juga menangkap Untung Suropati. Apakah Kapten Tak sendiri saat itu juga tidak memperhitungkan jika kemungkinan 1 tidak berhasil, apakah kemungkinan 2 ataukah kemungkinan 3 yang akan terjadi sehingga sampai kemudian banyak sekali pengikutnya termasuk dirinya sendiri yang menjadi korban dari itu. Gini Mas, waktu penyerbuan ke Trunojoyo itu, itu Kapten Tak itu kan yang menemukan, anak buahnya yang menemukan mahkota emas. Yang mungkin isunya disampaikan sebagai mahkota Mojopahit itu ya Pak? Ya, mahkota emas. Itu kan
mahkota yang ada di Mataram yang dirampok dibawa ke dibawa turun Jawa ke Jawa Timur, ke Kediri. Ke Kediri. Ya. Nah, itu bukan dia. Loh, itu kan punya keraton, punya kami. Enggak, ini hukum perangnya ini milik kami. Rampasan perang itu yang merampas yang mendapatkan. Sampai yel-yelan, Pak. Nah, Sunannya kan nggak berani. Ya. Nah, disinilah dari pengalaman itu si Kapten Tak itu asunannya gampang. Jadi dia yakin betul bahwa misinya akan berhasil karena memang waktu itu korupsi yang dihasilkan yang dianukan oleh Spelman. Ya. Spelman itu pemimpin tertingginya konangan korupsi loh, Pak. Ya. Ya. Pemimpinan tinggi itu kan selevel presiden, Pak. Iya. Bayangno presidennya korupsi loh, Mas. itu luar biasa banget. Ya. Ini gubernur jenderal itu posisi yang tertinggi pada suatu daerah koloni kan podo tuh karo jabatan presiden atau perdana menteri. Ya. Wih korupsi. Lah berapa duit yang hilang, Pak? Sehingga kampus itu betul-betul membutuhkan uang segar dan oleh karena itu harus ditagih ke Mataram. Ning Mataram ya ora ndedit. Nah, masalahnya itu, Pak. Sing bayar yo arep apa? Itu loh, Pak. Jadi ini, nah di dalam itu kan kenapa dipilih si Kapten Tan? Karena orang-orang VOC kan tahu ini pernah bertengkar. Ini bertengkar kayak cah cilik loh, Pak. Iya. Tak sama Raja kok karo seorang kapten, Pak. Dia akhirnya ini si Sunan itu kan dendam betul sama Kapten Tak. ya. Dan pembicaraan terakhir tadi kan saya bilang kan Sunan tidak bicara. Ya. Terus, akhirnya pembicaraan terakhir ketika Sunan mulai tahu bahwa ini ada masalah-masalah seperti itu, dia setuju dibunuh. Jadi ya ini yang tidak pernah diceritakan ya dari sisinya VOC ya. Mengenai terbunuhnya Tak itu ya terbunuh karena prajurit biasa. Tetapi dari sisinya Suropati dan Sunan. Kapten Tak itu target, Pak. Ya. Sehingga ketika dia dikelilingi sebagai seorang komisioner tinggi, itu kan ketika berada di alun-alun, ya, ini kan dikawal, Pak, keliling, Pak. Yeah. Nah, ketika pengawal-pengawal ini mulai banyak yang mati, dia ingin lari, Pak, naik kuda. Itulah ketahuan, itulah Kapten Tak. Ya. Lalu dipakai tombak. Kelihatannya yang paling melukai itu karena Trisulo, Mas. Dia jatuh, lah dirajam. Pakai pedang, pakai itu. Ada 20 luka, Pak. Iya. Jadi ini Kapten Tak itu target. Ketika Kapten Tak mati, orang Bali langsung pada pergi, Pak. Ayo pergi, Pak. Karena targetnya udah capai. Ya. Lalu pertempuran selesai. Yeah. Gitu. Jadi sebetulnya ini pembunuhan Kapten Tak itu oleh versi tentara VOC itu oleh sejarawan Belanda itu sesuatu yang by accident. Dianggap, ini kebetulan. Padahal ini Untung Suropati itu tahu betul, Pak. Dia mesti akan berada di alun-alun dan dia berada itu pakai kuda, memerintahkan dengan pasukannya itu mengancam. Kalau enggak akan ditangkap dan sebagainya. Makanya ya, yang dibawa Kapten Tak itu ya mesunya itu tidak banyak, Pak, hanya untuk nakut-nakuti saja. Supaya Sunannya keluar. Ya.
Ini karena sudah di briefing, Sunane orang metu-metu. Itu kapusan, Pak. Jadi sebetulnya saya apa ya, boleh dibilang versi militernya, versinya sejarahnya yang ditulis De Graaf itu agak apa ya, membela. Nah, dia orang Belanda kan. De Graaf itu kan. Dan dia sumbernya dari De Graaf tua loh, Pak. Kan ada De Graaf juga yang menulis laporan itu namanya Nicolaus De Graaf. Agak membela harga diri VOC. Iya, karena memang begini, Pak. Korps militer itu termasuk kalau di negara kita itu juga harus begitu, Pak. Standarnya militer itu begitu. Jadi kalau ada satu peristiwa itu lalu diadakan evaluasi, diadakan catatan dan sebagainya. Itu rahasia militer, Pak, yang sudah termasuk itu dan tidak dibuka. Misalnya terang seorang jenderal misalnya ada peristiwa di tim-tim dulu, siapa yang melakukan dan sebagainya, kegagalannya operasi bagaimana, itu ada. Tapi tidak akan pernah dikeluarkan. Itu ada makanya di Angkatan Darat itu ada sejarah, Dinas Sejarah Angkatan Darat, Pak. Ada. Gitu. Karena ada juga tadi peristiwa kegagalan di tim-tim apa, itu mesti ada evaluasinya, Mas. Nah, ini mereka juga mengadakan evaluasi itu. Bahkan Eagle, karena Eagle itu perwira yang selamat. Ya. Dalam peristiwa itu di alun-alun Kartosuro. Itu dipanggil dan dia harus mempertahankan kenapa kamu kok begitu? Di sidang, Pak. Sidang etik. Nah, ini bahan tulisan itu dikumpulkan oleh Nicolaus De Graaf. Nah, dari situlah De Graaf muda yang Haji De Graaf itu banyak mendapatkan informasi dan disertasinya dia tentang Untung Suropati. Tapi kelihatannya lebih mendeskripsikan ability-nya Untung Suropati. Mungkin yang menarik juga kenapa jenazahnya dibawa ke Semarang, ya kan? Mendekati kota pelabuhan kan, artinya mungkin ada rencana sebelumnya mungkin tidak akan dibawa ke Batavia, kan lebih enak ke Semarang. Enggak, Pak, itu permintaan istrinya. Nah iya, istrinya juga berpikir seperti itu mungkin. Ya mungkin. Iya kan? Ya, karena ya mungkin ya untuk membawa jenazah ke Jakarta ya repot juga. Ya, lebih karena jauh. Kapten Tak itu yang sebetulnya di dalam sebelum dia menyerbu Jogja Kartosuro itu sudah rapat-rapat dengan para residen Jepara, dan dialah yang mengusulkan pemindahan markasnya dari Jepara ke Semarang, karena Semarang menjadi lebih menarik, Pak. Lebih berkembang daripada Jepara. Ya, lebih berkembang karena lokasinya lebih strategis juga. Nah, tentunya di pemindahan itu termasuk di dalamnya adalah menyiapkan makam-makam buat orang-orang Belanda. Kelihatannya memang betul di Kerkopnya Semarang itu dia dimakamkan di sana. Nah, jadi dari cerita ini semua sebetulnya dari sisi bangsa kita, terutama orang Jawa dan itu punya keyakinan bahwa orang-orang itu menjadi mempunyai kemampuan untuk mengalahkan Belanda sebetulnya. Itu hal yang bagus. Tapi bagi tentara VOC, bagaimana meredam isu mengenai masa kekalahan itu, kan Tak itu harus ditutupi. Karena Tak itu kan baru datang dari Batavia, terus di Wojosongo, dia kan hanya dapat lapor-laporan. Ya. Dia belum tahu persis situasi di Keraton Surakarta, Kartosuro saat itu.
Sedangkan si Untung Suropati lawannya sudah dia 2 tahun sudah hafal banget berada di sana. dan sudah tahu kelakuannya Tak. Bahkan Kapten Tak itu ketika ngomong dengan karena itu Sunan Amang, bukan Sultan Sultan Cirebon. Diajak ikut, Pak. Dia sombong sekali mengatakan Untung Suropati nggak akan berani. Itu anak buah saya, pasti menyerah. Dan setelah nyerah saya bisa gitu. Dan inilah sebetulnya kenapa si Pangeran Anom dari Cirebon itu mau. Itu kan dijanjikan kamu akan saya lindungi. Supaya lepas dari Mataram gitu loh. Ya. Makanya, nah di situ kan penguasa di sana itu ada 3. Ada Kasepuhan, Anom, sama satunya Tuan Guru. Nah, yang Kesepuhan itu gayane madat gitu. Wis kurus, dijak perang ya ora iso to, Mas. Makanya yang diajak itu Pangeran Anom. Pangeran Anom. Dan ini mewakili Cirebon. Anoman. Cirebon secara keseluruhan. Karena yang Kanoman itu dianggap pinter, Pak. Itu. Nah, diajak ikut mau menangkap Untung Suropati. Untung Suropati itu kan awalnya. Tapi bisa juga Suropati juga mengatakan bisa juga kamu nanti Sunan mau ditahan juga, ditangkap sama itu. Makanya harus kita lawan. Ya, provokasinya hebat juga itu sih. Raja bisa diprovokasi sama hebat. Nah, berarti kan saat itu mungkin juga Sunan Amangkurat sendiri juga menerima kabar, barangkali juga ini kabar dari sini seperti ini kabar dari sini seperti ini kabar dari sini seperti ini. Dan semuanya barangkali antara yang disampaikan, yang kemudian harus ditelaah, dan mana yang kemudian harus disampaikan untuk menjadi sebuah penyikapan, tentunya juga menjadi satu hal yang menarik untuk kemudian Sunan Amangkurat sendiri, wah ini sebaiknya akan melangkah seperti apa, seperti itu sih Pak. Iya, betul. Betul. Jadi memang Sunan Mangkurat sendiri apa katanya Pangeran Puger, ya itu yang akan dilakukan. Karena sejak dulu kan dia takut, Mas, dengan Pangeran Puger itu. Iya. Ya. Karena Pangeran Puger dengan itu terpautnya sekitar 10-11 tahun, Pak. Ini kan kita sudah masuk periode yang kita bahas itu periode 1680. Iya. 6. Apa 17 ya. Sehingga usianya itu sudah 47 tahun loh. Ya. Nah, 47 tahun dan kelihatannya Sunan yang gendut ini sudah mulai rapuh, Pak. Ini kan gemuk, Pak. Iya. Dan zaman dulu itu kan nggak ngerti ya, itu penyakit gula, itu nggak ngerti, Pak. Hampir 50 tahu soalnya. Iya, hampir 50. Ya. Jadi ya memang sedangkan Sunan Pangeran Puger itu usianya baru 36. Dan dia sehat sekali, Pak. Ya. Dan tentunya dalam hal ini yang menarik adalah tadi, ketika bagaimana kemudian laporan-laporan yang diterima oleh Sunan Amangkurat saat itu, sampai kemudian beliau sendiri memutuskan untuk juga turut melawan Tak. Ya. Nah, ini kan tentunya juga keputusan yang barangkali bisa jadi menjadi sebuah gambling juga kan Pak Ibnu. Ya yang menang seperti tadi disampaikan Pak Ibnu. Nah kalau kalah bagaimana? Risikonya seperti apa dan sebagainya. Berarti kan dalam hal ini para Perdana Menteri, para patih, bahkan Pangeran Puger, serta para rayi-rayi dalam pun kan juga turut menyiapkan suasana ini sudah sedemikian matang. Ya, karena kalau kan ini kan perhitungannya VOC pun Kapten Tak yang bisa ngatasi. Ya. Karena sebetulnya Sunan itu juga takut. Karena ketika peristiwa perebutan mahkota dijalui 10.000 real, Pak. Dibayar sama Sunan.
Gitu. Jadi gimana? Apa namanya seorang Sunan kamu dilecehkan oleh seorang kapten saat itu. Ini Sunan itu dendam juga, Pak. Gitu. Tetapi dia itu Sunan yang tidak punya visi militer sehingga semuanya itu manutnya sama Puger. Demikian Puger bilang begitu, ya jalan. Dan skenario Sandiwara itu sebetulnya yang menata sebetulnya bukan Untung loh, Pak. Tapi adalah Pangeran Puger. Pangeran Puger, Pak. Sama strateginya ketika dia mau melikuidasi pasukan pendudukan di Mataram dulu. Ya. Nah, dia pintar sekali. Jadi karena Sunan ini, Pangeran Puger ini adalah punya intelektualitas yang bagus, bisa baca tulis dan bisa bahasa Belanda. Jadi orang-orang di Mataram itu di Mataram Kartosura itu yang intelektual itu memang juga sudah banyak. Sunane raiso. Dan barangkali juga ketika Pangeran Puger ataupun Patih Nerangkesumo di beberapa episode yang lalu kita juga sudah membahas bahwasanya ternyata apa yang dilakukan oleh Spilman ketika itu dalam membuat laporan tentang besaran dana utang yang harus ditanggung oleh Mataram itu kan juga banyak yang digelembungkan untuk kepentingannya sendiri. Penggelembungan ini kan korupsi toh. Itu saya bilang, saya ngajari korupsi ki ya wong VOC, terutama Spilman itu. Bayangkan dia posisinya itu sebagai figur paling tinggi. Di VOC di koloni Hindia Belanda dia itu yang melakukan korupsi kok. Bahkan anak buahnya yang benar-benar itu malah ditangkapi, ditahan, Pak. Ada 43 orang yang ditahan dan akhirnya itu dilepas sama Kempis karena memang tidak bersalah dan dia saksi bosnya itu korupsi. Mereka tuh nggak ikut korupsi malah ditahan, golek kesalahannya. Iya, golek kesalahannya. Ya, itu ya ketoknya masih terus dilakukan sampai sekarang itu loh. Oh iya. Gas gagas itu sama itu. Iya toh. Orang jujur tuh malah melebu. Orang duwe kanca. Iya, itu. Sing ngomong sampean lho. Lah ning memang begitu. Aneh toh. Jadi orang-orang dikorupsi ini makanya banyak kejadian orang-orang yang dipenjara korupsi itu sajane ora ngerti, Pak. Ora ngerti apa. Itu tadi minggu yang lalu kan saya bilang waton tanda tangan lena-leno itu. Kan istilahnya yang tanda tangan leno gitu. Orang ngerti apa-apa, golek kesalahane. Itu ada kasus di stadion atau gimana ya? Saya lupa pokoknya. Di wilayah kita lah, itu dia kena 4 tahun kalau 5 tahun, karena dia sebagai staf itu mau tidak mau harus tanda tangan untuk pencairan dana, kena itu, Pak. Padahal sing korupsi atasannya, Pak. Tapi gimana caranya? Lah mungkin ya kerjasama tertentu sehingga para bosnya malah tidak kena, anak buahnya yang kena. Orang jujur, Mas. Orang jujur ini malah ciloko loh, Pak, zaman sekarang itu. Ciloko nang donya. Selamat nang akhirat. Dan demikian pula ketika saat itu Spilman, lalu yang kemudian diaudit oleh Kampus. Ternyata kan penggelembungan dana yang dilakukan juga luar biasa kan, Pak Ibnu. Dan ini juga barangkali yang juga turut menjadikan pertimbangan Pangeran Puger dan juga Patih Nerangkesumo untuk kemudian ini berarti Spilman dan Tak itu kan berarti kurang lebih antara Gubernur Jenderal dengan Kapten pelaksananya hampir mempunyai karakter yang serupa, Pak Ibu. Ya. Jadi mereka juga mikir-mikir loh. Ini kalau ora dilawan itu utangnya tambah akeh. Iya dah. Ya. Yang namanya debt collector itu ya
golek-golek golek-golek ta piye carane ta. Ini kan seperti debt collector toh. Apa itu? Ya. Ning tentara. Ya. Ya ta, makanya dia itu sebetulnya tugasnya itu sebagai debt collector. Juru tagih. Mata elang. Nah, gitu loh, juru tagih. Tapi yang iso yang golek bati. Lah motorane semakin ditekan toh, Pak. Nggih. Gitu. Tadi kan saya ceritakan bahwa kampus itu duitnya dikorupsi sama si Spillman. Dia ini butuh duit untuk operasi, Pak. Nggih. Ya mau tidak mau lah. Akhirnya gagal total. Karena taktiknya yang salah. Jadi kan dalam tulisannya De Graaf itu banyak lebih menyalahkan Sunan dan Untung Suropati. Yeah. Padahal ya ini kekalahan strategiknya Tak melawan Untung Suropati. Dalam konteks pertempuran ini strateginya Suropati lebih unggul. Ya. Kenapa? Kok sampai tidak tahu bahwa pasukan Suropati itu sudah berada di sana, sekitar alun-alun. Kok Suropati pinter banget menempatkan orang-orang di alun-alun, Pak, di sekitar alun-alun. Kan tidak pagi itu, mesti saya sudah satu malam sebelumnya, Pak. Ya. Udah nunggu toh. Komandonya ini. Dia sudah nunggu. Sudah menyiapkan perbekalan. Dan tentunya ini juga yang turut merancang barangkali juga adalah peran serta Pangeran Puger saat itu yang juga ikut mensukseskan upaya perang sandiwara yang dilakukan sehingga kepongahan dari Kapten Tak saat itu harus dibayar dengan nyawa yang cukup banyak. Dan tentunya sejarah perjalanan selanjutnya dari Untung Suropati menuju ke Brang Wetan ini akan menjadi materi menarik untuk kita sampaikan pada kesempatan Rabu mendatang, Pak Ibnu. Ngaten, matur nuwun Pak Ibnu rawuhipun. Terima kasih juga kepada Pak Duki yang telah memberikan tanggapan dalam podcast kita kali ini. Dan warga budaya, kita kembali akan bertemu di kesempatan Rabu mendatang. Tetap lestarilah budaya Nusantaraku. Matur nuwun. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartan Muti Sastro Melalui Mekaring Budoyo.